itu adalah kakak saya senior saya. Saya ini adik. Hmm. Dan beliau punya kelebihan yang luar biasa khususnya di bidang ekonomi. Saya juga punya kelebihan di bidang agama, pendidikan, budaya. Dan saya ini kan artis dangdut. Begitu ya? Iya. Penyanyi dangdut, iya. Lagu favorit apa? Lagu favorit saya ini kan dulu yang paling terkenal di sini ini Kana. Kana. Engkaulah gadis India. Kayak begitu, ya. Kana, Kana, engkaulah gadis pujang. Itu, ya, paling terkenal di Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi. Jumpa lagi dengan saya Tion Camang di kanal Restorasi Indonesia dalam acara Bukan Baku Tende. Nah, sore ini di tengah rangkaian konsolidasi Nasdem di Kabupaten Morowali, saya berkesempatan untuk mengajak lelaki ganteng di sebelah saya ini untuk bisa obrol santai sejenak di kanal Restorasi. Saya kira semua sudah tahu, apalagi penduduk Morowali, siapa beliau ini. Ya. Nah, beliau adalah wakil Bupati Morowali. Nah, kebetulan dia juga sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Morowali yang baru saja dilantik. Iya, begitu. Jadi, meskipun dia wakil bupati, saya akan bertanya bukan dalam kapasitas beliau sebagai wakil bupati, tetapi sebagai ketua DPD Partai Nasdem yang baru saja dilantik. Kakak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan setelah dilantik jadi? Alhamdulillah, ini perasaan ini tambah semangat, tambah optimis. Tentu berbeda kalau masih sebagai PLT. Sekarang setelah kita definitif, ini lebih percaya diri lagi. Oh, begitu ya? Untuk bagaimana program-program restorasi di Kabupaten Morowali. Oh, berarti sewaktu masih PLT masih ragu? Begitu? Masih belum terlalu yakin. Oh, begitu. Ya, tetapi walaupun saya PLT, saya sudah bekerja untuk Nasdem. Berarti ketika dilantik ada semangat baru ini? Ya, semangat baru kan sudah ada kekuatan. Tidak ada lagi orang bilang-bilang, dia kan baru PLT. Sekarang kan sudah dilantik. Ya, tentu ini kemenangan penuh untuk ada di kita. Ya. Kemenangan seperti apa? Kemenangan pertama, target kita di Kabupaten Morowali ini kan untuk kursi DPRD tahun 2024 itu kan kita 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi target kita. Dari sebelumnya itu kan 5 kursi kita kan sebelumnya itu kan 3 kursi. Setelah kita dilantik menang dan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati itu kan kita naik menjadi 5 kursi. Artinya itu kita kan waktu itu baru 3 bulan kita dilantik. Setelah pilkada pileg tahun 2019, 3 bulan kemudian kita dilantik, kita bisa mendapatkan 5 kursi. Nah, target itu masa 5 tahun kepemimpinan kita di sini, ya tidak bisa kita sampai 3 kursi sehingga 8 kursi 2024. Jadi dasar-dasarnya di tadi itu ya? Dasar-dasar perhitungannya dari situ. Begitu. Ya. Tapi yakin betul ini? Insya Allah yakin. Yakin. Ya, yakin. Da'ma yuribuk ilama yuribuk. Tinggalkan keraguan kepada keyakinan. Mantap. Iya. Mantap, sahabat restorasi. Keyakinan. Ya, yakin. Ketua DPD baru ini untuk bisa meningkatkan perolehan kursi Partai Nasdem di Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, ya. Itu dari 5 menjadi 8 kursi. Ya. Saya kira ini sebuah target. Ya. Mungkin ambisius, tapi kayaknya ada argumentasi atau masuk akal. Ya. Dari 3 bulan menjabat sudah bisa dapat 5 kursi. Ya. Kemudian ini 5 tahun. Ya. Sudah bisa dapat. Bisa 3 kursi sehingga menjadi 8 kursi. Nah, saya dikasih dasar-dasar konkret dari 5 tahun menjabat nanti, yang bisa menjadi perekat. Jadi kan yang menjadi perekat ini artinya
banyak yang harus dibenahi. Untuk mencapai dari 5 menjadi 8 itu tidaklah mudah. Karena masing-masing juga sahabat-sahabat partai juga sedang mendesain rencana untuk merebut kursi itu. Ya, tetapi kita sudah ada beberapa program-program yang kira-kira ini kita hubungkan, kita konversi menjadi merebut simpati dan kepercayaan pada Partai Nasdem Kabupaten Morowali. Ini juga sudah dibahas di Rakordasus atau bagaimana? Rakordasus juga sudah diberikan penguatan-penguatan bagaimana membangun partai politik. Dan di Rakordasus ini juga kan ada pendidikan politik yang diberikan oleh tim-tim kita yang ahli, yang handal dari DPW Sultek. Apa saja poin-poin rapat koordinasi khusus daerah ini yang akan ditindaklanjuti oleh Kakak Ketua? Yang pertama yang akan kita tindak lanjuti itu adalah rekrutmen EKTA. Rekrutmen EKTA itu kita harus tingkatkan. Walaupun hari ini kita sudah punya KTA yang sudah cukup banyak. Yang kedua adalah persiapan untuk pendaftaran partai di tahun 2022. Itu kita harus perbaiki. Itu penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana rekrutmen calon-calon anggota legislatif dari kaum perempuan. Kemudian yang menjadi penting itu adalah teknologi IT di cyber. Iya, cyber dari Nasdem itu kita harus perbaiki karena jangkauannya di situ adalah pemilih-pemilih milenial yang cenderung kepada IT, internet. Ya. Rata-rata menggunakan dunia maya. Dunia maya, ya. Selain itu saya ingin tanya sih sebenarnya, selama 3 tahun ini bagaimana peran Partai Nasdem dari desa yang DPRD sampai DPD dalam mengawal tanda kutip pemerintahan tahajud ini? Ya, jadi memang setelah kita menang di sini ini kan Kabupaten Morowali ini salah satu kabupaten yang memang semua Nasdem. Bupatinya Nasdem, wakil bupatinya Nasdem, ketua DPRD-nya Nasdem. Nah, sehingga program-program yang sudah kita janjikan itu, ini hari ini kan baru 3 tahun, saya kira sudah mulai terasa oleh masyarakat. Di bidang perikanan, banyak di sana yang kita berikan. Perumahan, rumah layak huni yang 50 juta 2.000. Kemudian para nelayan kita beri alat tangkap. Kemudian tahun 2021 ini kita kasih program asuransi keselamatan dan asuransi kematian para nelayan kita 8.000. 2022 ada asuransi lagi untuk para petani kita. Kemudian program-program yang lain yang memang ini menyentuh kepada masyarakat. Oke, sambil minum. Ya, sambil minum. Ya. Terima kasih, Kakak. Sahabat restorasi kita di Cafe Bintang, di Desa Bungi Morowali ini. Kita sempat ajak beliau untuk ngopi bareng. Ya, terima kasih ya. Tentang luar biasa. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya. Kemudian memang program-program ini semua. Jadi sejahtera bersama itu artinya bagaimana program-program ini tidak hanya tersentuh pada kalangan menengah, tapi yang tidak mampu juga merasakan itu. Sehingga bagaimana ketimpangan ini bisa kita atasi, atau istilah sekarang ini bagaimana pengentasan kemiskinan, mengangkat masyarakat yang sebelumnya mungkin belum merasakan. Hari ini kita coba sasar program-program itu. Banyak sekali program kita yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat. Sejahtera bersama ini kan Nasdem sekali. Ya, sejahtera bersama. Sesuai dengan visi. Ya, jadi nanti juga oleh Kakak Bupati dan kita pemerintah daerah, tagline kita nanti di HUT Morowali yang ke-22 5 Desember itu, Morowali untuk Indonesia. Oh, begitu ya? Kenapa? Karena ada satu teknologi industri yang terbesar di Indonesia 10 dan dunia ada di Morowali.
ada di Morowali. Namanya International Morowali Industrial Industrial Park. Park. 60.000 karyawan. Ah. Kemudian punya investasi 150 triliun. Iya. Masa Morowali hanya untuk Sulteng. Morowali untuk Indonesia dong. Tapi memang selain Morowali sendiri, Iya. kalau kita bicara Nasdem kan, Ya. posisi Morowali ini sangat istimewa Ya. bagi Nasdem. Ya. Ya. Dan ya, kakak ketua tadi dalam ketua DPW tadi dalam Ya. penutupannya memang menggarisbawahi. Ya. Nasdem Morowali itu memang harus punya standar tinggi. Ya. Kenapa? Bukan karena di situ ada ketua DPR, Ya. D-nya Nasdem, wakil bupatinya Nasdem, Nasdem. Ya. Tetapi ketum Nasdem, wakil ketua umum Nasdem Haji Ahmad Ali itu kan anak Morowali. Orang Morowali, ya. Ditambah lagi Ah. ketua DPW orang Morowali Orang juga. Morowali juga, ya Nah, betul. jadi standarnya Kakak harus Atta. tinggi. Ya. Tapi memang dengan standar tinggi siap betul ini. Kita siap sebenarnya. Kita harus siap. Karena ini kan itu tadi ya, karena di samping nama baik Nasdem juga nama baik Waketum dan nama baik juga ketua DPW. Iya, betul, Saya kira betul. itu. Jadi kan ini yang disebut dengan istimewa ini Morowali ini karena dua pimpinan ini tentu merasa tidak enak dengan kampungnya sendiri. Iya, Jadi kan betul, hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Iya. Alhamdulillah betul. Buatan minal iman. Tapi begini, persiapan apa yang ke depan akan dilakukan Untuk apa? Kan kakak ketua, saya lupa kakak Najamuddin. Ya. Beliau sebagai ketua DPD, Ya. karena itu ke depan apa yang mau dilakukan yang pasca rakordasus ini? Pasca rakorda ini, karena kita tentu yang kita kerjakan kan apa yang menjadi masalah di partai kita. Yang pertama ini manajemen. Ya, manajemen. Jadi manajemen keuangan, manajemen sekretariat tentang itu harus kita benahi. Soal kantor bagaimana? Arsipan. Kantor ini kan sesuai dengan rapat koordinasi kita tempo hari yang dipimpin oleh Kakak Nilam Sari, Ketua DPR Provinsi, Kakak Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah, Kakak Nilam. Itu kan sebenarnya itu sampai 2023. 2022 kita mulai, 2023 harus selesai. Karena kantor sekretariat kita mau pakai 2024. Tapi kan Kakak Bupati bilang tidak boleh 2023. 2022 harus kita resmikan kantor. Keren ini. Harus mendahului. Ini istimewanya Morowali. Harus itu, harus. Harus jadi Dan contoh kalau sudah bagi- Kakak Bupati yang ngomong, yang bicara, aku sudah bisa bayangkan. Jadi ini barang. Iya, begitu ya. seperti itu biasanya begitu. Kalau Kakak Bupati sudah bilang, oke, itu. Oke, begitu ya. Oke. Kakak Bupati Morowali, Kakak Taslim ini dia sudah publis bahwa kantor sesuai dengan perintah harus 2022 harus Iya. diresmikan. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Oke, sip. Iya. Setelah itu soal struktur bagaimana? Struktur ini kita tetap perbaiki. Struktur kita yang sudah dilantik tetap kita perbaiki karena harus the right man in the right place. Harus kita berikan sesuai dengan kemampuan, kompetensinya, yang bidang keuangan, yang bidang IT, yang bidang organisasi. Itu bidang-bidang itu harus kita perbaiki sehingga organisasi ini berjalan. Kan sama juga di DPW. DPW itu saya kira orang-orang ahli karena setiap bidang-bidang itu adalah otaknya ada di situ. Otaknya ada di situ. Jadi kita mencari otak-otak yang akan bekerja di Nasdem itu sehingga profesional. Oke. Ya. Nah, saya mau bicara sedikit dalam sebagai Siap, wakil Kakak. bupati. Ya. Apa enaknya jadi wakil bupati? Wakil bupati ini sebenarnya yang paling berat sebenarnya. Berat. Tapi enak. Iya, beratnya itu karena tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya yang paling berat.
Karena memang apa namanya yang pernah kita janjikan harus terpenuhi. Jadi jangan salah-salah, jangan heran kalau bupati marah, wakil bupati emosi, karena ada tanggung jawab di situ, harus terlaksana. Memang wakil bupati suka emosi ini. Saya marah kalau tidak jalan kegiatan, Oh, gitu ya. karena memang saya tidak hanya perintah, saya harus turun langsung, turun langsung ke lapangan melihat. Karena kalau terlalu percaya juga kita nanti kan kebobolan kita. Jangan terlalu percaya, harus cross check Tetapi di lapangan. marah dengan lembut juga. Marah itu artinya itu penyemangat. Iya, Marah itu penyemangat. betul. Kan buktinya awalnya saya marah, tapi terakhir kan saya tertawa. Artinya Iya, betul. selesai sudah tugas. Ya, tidak sampai ke hati. Tidak sampai ke hati. Dalam rangka mengemban. Tidak sampai ke tujuan. hati. Oke. Ya, kita tahu juga itu. Dan itu juga di situ mau menampilkan bahwa wibawa juga seorang pimpinan juga harus tahu. Tidak boleh juga kita senang-senang memberikan kau hebat, kau hebat. Teman yang setia, teman yang hebat adalah teman yang memberitahukan apa kekurangan Anda. Dan kekurangan Anda dia bicara di depanmu, dan apa yang di depanmu itu juga yang di belakang. Bukan teman yang jahat, di depanmu dia sanjung, tapi di belakang ternyata dia menusuk. Oh, begitu. Mantap ini. Saya ini kalau A di depan, A juga di belakang. Tapi Tidak. ada orang A di depan, C di belakang Begitu gitu. ya. Tidak usah disebut. Oh, tidak usah disebut ya. Saya kira cukup ini menjadi. Tapi begini, bagaimana membagi Ya. waktu antara mengurus pemerintahan Ya. dalam kapasitas sebagai wakil bupati dengan nanti Ya. mengurus Partai. partai Ya. dengan target yang begitu. Kami di Morowali ini dengan kakak bupati selama 3 tahun ini sudah berbagi. Tidak lagi pembagian yang apa. Jadi di mana saja di situ kita mengatur. Kakak di mana? Di sini. Kakak di mana? Di sana. Begitu. Jadi semua kita atur. Misalnya ini, kan pelantikan kepala desa kita ini selama kegiatan rakorda dan pendidikan politik ini. Tapi aku tidak pergi karena kakak bupati yang handle di sana. Saya handle Nasdem. Jadi berbagi. Jadi semua pekerjaan terbagi habis. Ini berjalan. Biasa saja berjalan. Ya. Dan ini juga kegiatan pemerintah daerah ini juga bagian daripada Nasdem. Kan Nasdem hadir di sini ini kan untuk mengawal restorasi dan sejahtera bersama di Kabupaten Morowali. Saya kira. Ya. Nah, ini Ya. sebelum terakhir, Ya. 2024 masih berpasangan tidak ini? 2024 hari ini kita masih komitmen untuk maju, untuk begitu ya. maju, untuk maju. Karena kita kan tidak ada masalah. Kalau biasa debat-debat itu bukan debat politik, debat karena pekerjaan. Tidak beres misalnya. Kenapa tidak beres ini? Biasalah. Bagaimana ini kita punya anggota-anggota Nasdem tidak dikasih bagiannya misalnya untuk bekerja apa? Begitu-begitu. Tidak ada hubungannya dengan politik. Yang berbahaya itu kalau debat politik. Wah, itu berbahaya Begitu sekali. ya. Berpengaruh 2024. Dari sini kita. Tapi belum. Beliau belum, itu adalah kakak saya senior saya. Saya ini adik. Hmm. Dan beliau punya kelebihan yang luar biasa khususnya di bidang ekonomi. Saya juga punya kelebihan di bidang agama, pendidikan, budaya. Dan saya ini kan artis dangdut. Begitu ya? Iya. Penyanyi dangdut, iya. Lagu favorit apa? Lagu favorit saya ini kan dulu yang paling terkenal di sini ini Kana. Ah. Kana. Engkaulah gadis India. Kayak begitu, ya. Karena, karena engkaulah gadis pujang. Oke. Itu, ya, paling terkenal di Rupanya Morowali. Artis dangdut kita sekarang jadi politisi. Tapi kan juga ustadz juga. Ustadz juga, saya memang berbalik. Berbalik saya sejak dari SMP, dari Madrasah Aliyah saya di Palu, kemudian IAIN sampai hari ini menjadi mubalik. Dan saya sudah sampaikan komitmen itu kepada masyarakat. Jadi bupati, wakil bupati paling lama 5 tahun atau 2 periode. Tapi menjadi mubalik sampai pensiun. kita mati. Tidak ada pensiunnya. Iya, balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan itu dakwah walaupun satu ayat. Jadi mubalik. Iya. Oke. Iya. Kakak Bupati, nah karena ini ada sudah perbandingan ini kan. Ya, siap. Mengurus umat secara umum dengan mengurus umat Nasdem ini bagaimana? Iya, jadi kan
pendekatannya beda. Beda ya? Ya, pendekatannya beda. Kalau mengurus Partai Nasdem ini kan pendekatan bagaimana penguatan partai, bagaimana penguatan politik. Kalau urus umat ini juga kan bagaimana mengurus agama, bagaimana mengurus masyarakat, bagaimana mengurus mental spiritual, beda. Beda-beda memang. Yang sini dalam versi politik, pembangunan restorasi, sementara di sini pembangunan umat, dunia wal akhirah, kira-kira ya. Saya kira sebagai pertanyaan terakhir, closing statement, mungkin ada pesan-pesan Kakak Ketua DPD, Kakak Naja kepada para kader-kader Nasdem di Morowali. Silakan mungkin ada. Jadi kita menjadi pengurus Nasdem ini seperti yang disampaikan oleh kakak ketum, waketum, kakak ketua wilayah, kakak bupati dan seluruh para politisi Nasdem. Itu kan sebenarnya ini tanggung jawab bahwa partai ini juga adalah partai kader. Sehingga saya mengharapkan kepada kakak-kakak kita, adik-adik generasi kita, generasi kita ini kita harus persiapkan. Kita harus persiapkan untuk menggantikan generasi kami. Ya, kami ini kan sampai pasti akan berakhir. Kakak bupati semua, saya semua kita akan berakhir. Maka generasi ini kita siapkan seperti pisang. Jadi pisang itu setiap dia berbuah, setiap berbuah, sebelum ditebang dia sudah menghasilkan tunas. Betul. Artinya dia tahu bahwa satu waktu tidak mungkin kita berbuah 2 kali. Dan dia tidak akan mati kalau belum ada tunas. Kalau tidak ada tunasnya. Maka Nasdem ini ibarat pisang yang melahirkan generasi yang akan menggantikan generasi. Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghaira zamanikum. Apa artinya? Didik anak-anakmu, generasimu, karena mereka menemukan satu zaman berbeda dengan zaman yang Anda lalui. Hari ini zaman kita beda, ke depan beda. Maka di Nasdem ini melahirkan generasi restorasi untuk Morowali. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kakak, Ketua, terima kasih atas sahabat kehadirannya. restorasi. Itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan kakak bupati, Wakil Bupati, ketua DPD, ketua DPD Nasdem, Partai Nasdem selaku wakil bupati juga di Cafe Bintang di Bungin. Ya, saya kira ada banyak hal yang menarik yang bisa kita petik, terutama soal bagaimana tantangan terbesar beliau ini, tanggung jawab besar beliau itu untuk mengejar target istimewa Nasdem untuk Morowali dari 5 kursi ke 8 kursi dan beberapa hal yang memang harus dia wujudkan. Saya kira itu, semoga kita jumpa lagi di kanal restorasi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam restorasi. Salam restorasi. Oke, terima kasih. Terima kasih.